Ya, saya ulangi. Untuk kali ini kita membahas terkait dengan silogisme. Nah, yang sebelumnya kita sudah membahas apa itu terkait dengan proposisi. Kalau proposisi itu merupakan sebuah gabungan dari beberapa term yang di situ ada bentuk sebagai subjek dan predikat. Nah, sebenarnya terkait dengan silogisme sendiri sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya, di mana silogisme itu adalah sebenarnya gabungan dari beberapa proposisi itu sendiri. Nah, kalau dalam silogisme tidak dikenal dengan sebutan nama proposisi lagi, tapi di situ ada istilahnya adalah premis. Nah, ada premis minor, ada premis mayor, dan itu dari masing-masing premis itu tadi dapat diambil sebuah kesimpulan. Nah, pengambilan sebuah kesimpulan, dari kesimpulan disitulah memunculkan adanya sebuah pengetahuan baru ataupun sebuah konsekuensi. Nah, nanti ada juga sebuah bentuk konsekuensi, ada bentuk anteseden seperti itu. Nah, sebagaimana kalaupun di yang contohnya pun itu sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan kedua waktu itu, di mana salah satu contohnya, misal di sini, semua manusia akan mati. Nah, si A manusia, jadi si A akan mati. Nah, ini adalah selalu bentuk simple dari silogisme, di mana ada bentuk premis umum dan premis khusus. Nah, dari pengambilan adanya sebuah premis umum dan premis khusus ini bisa diambil adanya sebuah kesimpulan, menarikan sebuah kesimpulan. Nah, sama dengan proposisi, silogisme itu ada beberapa macam. Nah, di sini secara silogisme itu ada dua, yaitu silogisme kategoris dan silogisme hipotetis. Nah, dari masing-masing silogisme di sini ada tujuan masing-masing. Ada katakanlah dalam artian secara artinya itu berbeda. Nah, kalau yang pertama, kalau kategoris ini di sini adalah struktur suatu deduksi, berupa suatu proses logis yang terdiri dari 3 bagian, dari masing-masing bagian berupa pernyataan kategoris. Nah, pernyataan kategoris di mana kategoris di sini tujuannya adalah untuk mencari jawaban ataupun alasan ataupun dalam artian ada sebuah tujuannya di situ, ada sebuah arti, nah, pengetahuan baru seperti itu. Nah, ada sebuah istilah yang dia jawaban itulah yang ingin menjawab atas pertanyaan. Nah, semisal contohnya di sini, mengapa korupsi itu dilarang? Nah, mengapa korupsi itu dilarang? Nah, kalau bahasanya di sini, contohnya silogisme kategoris ini, nah, di sini mencuri itu haram. Nah, mencuri itu haram, dan karena mencuri itu adalah korupsi, nah, maka korupsi itu haram. Nah, di sini ada sebuah persamaan. Di sini ada macam-macam dari silogisme. Nah, di sini ada kesamaan dari mencuri dan sebagai subjek dan mencuri sebagai predikat. Nah, dalam hal ini maka dapat diambil, disebut dengan silogisme kategoris ini, dengan mengambil korupsi adalah haram ini tujuannya adalah pengambilan sebuah kesimpulan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari, mengapa korupsi itu dilarang. Nah, terkait dengan premis minornya ini, nah, mencuri itu haram, nah, mencuri itu haram. Nah, di sini kalaupun kita melihat dalam hukum pidana itu dikenal dengan istilah Rex Delton. Nah, disebut dengan Rex Delton di sini karena hukum pidana itu bersumber, delik-delik pidana itu bersumber dari delik hukum itu sendiri. Nah, di mana di situ tanpa adanya sebuah peraturan perundang-undangan, nah, perbuatan di sini sudah dapat dikategorikan, sudah dapat dimaknai sebagai sebuah perbuatan yang jahat. Sebagaimana ya, karena di situ perbuatan-perbuatan itu sudah dikatakan jahat karena
dikategorikan oleh sebagai perbuatan yang jahat oleh norma, agama, adat, kebiasaan. Nah, jadi tanpa ada sebuah peraturan perundang-undangan dari suatu negara yang mengatakan perbuatan itu perbuatan jahat, perbuatan salah, secara adat sudah mengatakan itu sebagai perbuatan yang salah. Nah, semisal yang mencuri, membunuh, nah, tanpa ada sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatakan itu sebagai perbuatan yang salah, masyarakat sekitar sudah meyakini kalau itu perbuatan yang salah. Nah, maka dalam hal ini, nah, sebagai mayoritas Indonesia itu sebagai pemeluk agama Islam, sebagai yang saya contohkan, mencuri itu haram. Nah, dalam hal ini, meskipun tidak ada yang katakanlah pemberantasan korupsi, undang-undang pemberantasan korupsi itu kan tahun 99 pasca adanya reformasi itu. Nah, sebelumnya pun dengan jelas mengatakan bahasanya ya mencuri dan korupsi itu yang mengambil yang bukan haknya itu adalah salah seperti itu. Maka dalam hal ini, nah dalam hal pengambilan sebuah kesimpulan di sini tujuannya adalah sebagai bentuk silogisme kategoris seperti itu. Nah itu salah satu contohnya dalam hal pengambilan kesimpulan korupsi adalah haram. Nah dari masing-masing silogisme kategoris itu terbagi menjadi kalau nggak salah ada 4. Nah, ada 4 bentuk. Nah, ada 4 bentuk di sini. Yang pertama disebut dengan silogisme supre. Nah, dikatakan sebagai silogisme supre adalah suatu bentuk silogisme yang verb pembandingnya dalam premis pertama sebagai subjek dan premis kedua sebagai predikat. Nah, ini sama dengan contoh yang sebelumnya tadi. Nah, karena di sini ada bentuk di mana ada subjek, nah, ada premis minornya, di sini ada subjek, nah, dan subjek itu pada premis kedua menjadi predikat. Nah, predikat. Maka di sini ada sebuah kesamaan, yaitu di sini sama-sama manusia, namun di posisinya berbeda. Yang satu menjadi subjek, yang satu menjadi predikat. Maka di sini dikatakan sebagai bentuk silogisme supre. Nah, maka sebagaimana contohnya di sini, nah, karena sama-sama bentuk Sokrates. Nah, Sokrates itu merupakan bagian dari manusia. Nah, sebagian dari manusia, maka langsung bisa dikatakan bahasanya Sokrates akan mati. Nah, karena Sokrates itu adalah manusia dan manusia akan mati. Nah, ini adalah satu bentuk dari silogisme supre. Nah, kedua, ada yang disebut dengan silogisme bispre. Nah, adalah suatu bentuk silogisme yang verb pembandingnya menjadi predikat dalam kedua premis. Nah, berbeda dengan yang pertama tadi, di sini pembandingnya sama-sama menjadi predikat. Nah, kedua premisnya itu sama-sama menjadi predikat yang pembandingnya. Nah, contohnya, semua orang yang berjasa terhadap negara adalah pahlawan. Soekarno adalah pahlawan, maka dalam hal ini Soekarno adalah orang yang berjasa terhadap negara. Karena dalam hal ini sama-sama yang menjadi pembandingnya adalah bentuk dari predikat yaitu pahlawan itu sendiri. Nah, yang ketiga di sini disebut dengan bentuk silogisme bis sub. Silogisme bentuk bis sub adalah suatu bentuk silogisme yang verb pembandingnya menjadi subjek dalam kedua premis. Nah, ini berbeda. Kalau yang pertama tadi adalah subjek dan predikat, dan yang kedua adalah predikat dengan predikat. Yang ketiga ini adalah sama-sama subjeknya untuk pembandingnya. Nah, di sini sama seperti contohnya sama-sama menjadi manusia. Nah, manusia yang pertama, manusia ini sebagai subjek adalah berbudaya. Yang kedua, manusia sebagai subjek itu juga berakal budi. Jadi, secara kesimpulan bisa diambil ke dalam dua. Yang pertama, jadi semua yang berakal budi adalah berbudaya. Nah,
Yang kedua, manusia adalah berbudaya dan berakal budi. Nah, di sini terkait dengan kalaupun digabung. Nah, namun kalaupun secara rumusnya bentuk silogisme Bishop itu langsung ya sebagaimana semua yang berakal budi adalah berbudaya, seperti itu. Nah, yang bentuk terakhir, bentuk terakhir dari silogisme kategoris ini ada yang disebut dengan silogisme presak. Nah, ini adalah bentuk silogisme yang tem pembandingnya adalah dalam premis pertama sebagai predikat dan premis kedua sebagai subjek. Nah, berbeda. Nah, dengan yang sebelumnya tadi. Nah, ini yang premis pertama ini sebagai predikat dan premis kedua sebagai subjek. Nah, misal semua influenza adalah penyakit. Semua penyakit adalah mengganggu kesehatan. Jadi sebagian yang mengganggu kesehatan adalah influenza. Seperti itu. Nah, ini sebagai contohnya karena sama-sama penyakit ini namun dalam kondisi yang berbeda secara predikatnya. Nah, sama halnya dengan proposisi. Dalam silogisme kategoris di sini juga terdapat adanya kondisi. Nah, kondisi rumus di mana yang pertama, dua hal yang sama apabila satu diketahui sama dengan hal yang ketiga, yang lain pun sama. Nah, dua hal yang sama apabila satu diketahui sama dengan hal yang ketiga, yang lain pun pasti sama. Nah, semisal semua manusia berakal budi. Nah, semua yang berakal budi berbudaya. Nah, jadi dalam hal ini karena ada sebuah kesamaan. Nah, yang pertama di sini ada kesamaan yang tidak hanya satu bagian saja, tapi di sini ada semua kesamaan, ada sama-sama semua, ada manusia, ada berakal budi. Nah, di sini ya langsung saja dalam artian di sini karena di sini sama-sama berakal budi, nah, jadi langsung semua manusia berbudaya tanpa harus dikatakan berakal budi. Di sini secara otomatis bagaimana premis pertama semua manusia itu pasti berakal budi. Nah, sehingga yang berakal budi itu otomatis berbudaya. Nah, aturan kedua, dua hal yang sama apabila sebagian yang satu termasuk dalam hal ketiga, sebagian yang lain pun termasuk ke dalamnya. Nah, misal, semua rakyat Indonesia adalah warga negara Indonesia. Nah, semua rakyat Indonesia adalah warga negara Indonesia. Sebagian negara Indonesia adalah keturunan Cina. Nah, jadi dalam hal ini tidak harus menyebutkan, tidak harus menyebutkan semua rakyat Indonesia keturunan Cina, itu malah justru salah. Karena warga negara Indonesia ini sudah disebut sebagian di sini. Sebagian ini merujuk ke keturunan Cina. Jadi pengambilan kesimpulannya menurut aturan di sini ya langsung saja seluruh rakyat Indonesia, negara Indonesia tadi keturunan Cina. Nah, langsung dari yang bentuk premis kedua ini. Nah, itu sebagai bentuk aturannya. Nah, karena di sini ada bentuk universal dan partikular. Nah, otomatis dari bentuk partikularnya ini adalah bagian dari bentuk universal tadi. Aturan yang ketiga, antara dua hal apabila yang satu sama dan yang lainnya berbeda dengan hal ketiga. Dua hal itu berbeda. Nah, contoh, semua yang berakal budi adalah manusia. Semua manusia bukan kera. Nah, karena dalam hal ini langsung jadi semua yang berakal budi bukan kera. Nah, karena di sini ada sama-sama manusia yang menjadi bentuk. Yang pertama ini manusia di sini sebagai predikat, yang di sini semua manusia ini sebagai subjek, jadi memiliki kesamaan dari bentuk tadi beberapa kategori silogisme kategoris. Nah, jadi pengambilan kesimpulannya adalah semua yang berakal budi bukan kera, seperti itu.
Nah, yang keempat, apabila suatu hal yang diakui sifatnya sama dengan keseluruhan, maka diakui pula sebagian sifat oleh bagian-bagian dalam keseluruhan itu. Nah, contoh yang dimaksud dengan diakui sifat itu, semua warga Muhammadiyah adalah rakyat Indonesia. Semua rakyat Indonesia adalah berpancasila. Nah, maka dalam posisi ini, karena Muhammadiyah sebagai bagian dari rakyat Indonesia, maka Muhammadiyah pun ikut dalam sifat dari semua rakyat Indonesia. Maka dapat disifati semua warga Muhammadiyah berpancasila seperti itu. Karena Muhammadiyah sebagai rakyat Indonesia. Nah, bentuk kelima. Nah, bentuk kelima di sini, apabila sesuatu hal diakui sebagai sifat yang sama dengan bagian dari suatu keseluruhan, maka diakui pula sebagai bagian dari keseluruhan itu. Contoh, sebagian makhluk adalah manusia. Nah, semua manusia adalah berbudaya. Nah, karena di sini manusia sebagai bagian dari makhluk, maka ya langsung disebutkan sebagian makhluk adalah berbudaya, karena sebagian makhluk di sini yang disebut adalah yang dimaksud adalah manusia, yang sebagaimana premis yang minor ini yang utama ini. Nah, keenam, apabila sesuatu hal diakui sebagai sifat yang meliputi keseluruhan, maka meliputi pula bagian dari keseluruhan itu. Contoh, semua manusia adalah makhluk. Nah, semua makhluk ciptaan Allah. Nah, jadi secara otomatis, karena manusia bagian dari makhluk, otomatis semua manusia ini otomatis ciptaan Tuhan. Nah, secara sifatnya, karena di sini manusia ini adalah bagian dari semua makhluk ini. Nah, 7. Nah, ini aturan yang terakhir. Apabila sesuatu hal tidak diakui oleh keseluruhan, maka tidak diakui pula oleh bagian-bagian dari keseluruhan. Contoh, semua warga Lenteng Agung adalah rakyat Indonesia. Semua rakyat Indonesia tidak beraliran komunis. Nah, karena di sini ada sebuah bentuk bahasanya warga Lenteng Agung itu sebagai bagian dari rakyat Indonesia dan rakyat Indonesia tidak beraliran komunis, maka semua warga Lenteng Agung tidak beraliran komunis. Nah, semisal katakanlah semua rakyat Indonesia sebagian rakyat Indonesia beraliran komunis, maka bisa sebuah kesimpulan kemungkinan sebagian warga Lenteng Agung beraliran komunis. Bisa jadi juga seperti itu juga. Nah, yaitu terkait dengan silogisme kategoris. Nah, berbeda dalam hal silogisme hipotetis. Kalau silogisme kategoris tadi tujuannya adalah untuk mencari jawaban. Nah, sedangkan silogisme hipotetis di sini adalah premis yang berupa pernyataan bersyarat. Nah, di mana predikat di sini bisa diakui ataupun dipungkiri ataupun ditolak lah bahasanya, dipungkiri, ditolak tentang subjek tidak secara mutlak, melainkan bergantung pada syarat. Nah, oke, langsung saja contohnya yang paling mudah. Nah, di sini langsung saya sebutkan dalam bentuk masing-masing silogisme hipotetis. Nah, yang pertama adalah silogisme hipotetis yang di dalamnya mengakui adanya anteseden. Anteseden adalah kata lain yang dalam satu kalimat yang mengarah kepadanya. Anteseden ini biasanya muncul lebih dahulu dari kata yang mengarah kepadanya. Nah, ini semisal sebagaimana di sini tadi disebutkan, predikat diakui ataupun dipungkiri tentang subjek tidak secara mutlak, melainkan bergantung pada syarat. Jadi predikat ini dapat diakui atau dipungkiri oleh subjek, ini tidak secara
otomatis, namun tergantung dari syaratnya yang diberlakukan. Nah, semisal dalam hal ini, jika hujan, saya naik becak. Ini sebagai bentuk anteseden. Nah, sekarang hujan, jadi saya naik becak. Nah, secara premis minornya, subjek ini, nah di sini tidak ikut, tidak ikut sebagaimana ya secara mutlak sebagaimana disampaikan oleh predikat itu. Namun tergantung dari syaratnya ini. Syarat premis kedua ini dalam hal kalaupun sekarang tidak hujan, berarti saya tidak naik becak seperti itu. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami terkait dengan premis mayor dan minor. Dikatakan premis mayor itu ketika premis yang firmnya menjadi predikat. Firmnya menjadi predikat. Dan premis minor itulah premis yang firmnya menjadi subjek. Nah, ini secara mudahnya. Makanya kalau sederhananya di sini, saya di sini, nah di sini menjadi subjek, saya naik becak. Nah, dalam hal di sini yang menjadi predikat dalam kondisi yang dimaksud ini adalah hujan. Nah, jadi dalam hal ini sebagai bentuk kondisi sebagai bentuk antecedennya yang menjelaskan. Nah, yang kedua, nah di sini kalau tadi ada bentuk antecedent, yang ini berbentuk sebagai konsekuensinya ataupun akibat, di mana premis minor ini mengakui bagian konsekuensinya. Nah, konsekuensinya atau akibatnya. Nah, semisal bila hujan, bumi akan basah. Ini sebagai bentuk konsekuensinya. Sekarang bumi, nah bumi ini subjeknya telah basah. Nah, ini sebagai karena ada subjek di sini sebagai subjeknya di premis minor. Jadi hujan telah turun. Nah, sebagai bentuk dari konsekuensinya. Nah, dari pengambilan kesimpulan dari bentuk silogisme hipotetis yang konsekuen. Nah, di sini dalam bentuknya di sini ada juga dalam bentuknya di sini silogisme hipotetis yang premis minornya mengingkari anteseden. Nah, kalau tadi yang pertama adalah ikut kepada anteseden, ada sebuah kondisi syaratnya. Nah, di sini hipotetisnya ini menolak adanya anteseden, adanya syarat itu. Nah, misal jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Ini maka kegelisahan ini sebagai bentuk antecedennya. Nah, politik pemerintah tidak dilaksanakan dengan paksa. Nah, pemerintah tidak dilaksanakan dengan paksa. Ini sebagai bentuk premis minornya. Nah, maka secara otomatis karena sebagaimana syarat tadi, sehingga dapat disimpulkan kegelisahan tidak akan timbul. Nah, karena ini akibat dari ya bentuk antecedent tadi, ada syaratnya. Nah, ada bentuk keempat. Nah, keempat di sini kebalikan dari yang bentuk kedua tadi adalah di mana dia mengingkari bagian konsekuensinya. Nah, misal saja, bila mahasiswa turun ke jalanan, pihak penguasa akan gelisah. Nah, ini sebagai bentuk konsekuensinya. Bila mahasiswa turun ke jalanan, pihak penguasa akan gelisah. Pihak penguasa sebagai subjek tidak gelisah. Berarti karena dia tidak gelisah, penguasa ini, maka otomatis mahasiswa tidak turun ke jalan. Ini contohnya. Karena secara hipotetis yang mengingkari bagian konsekuensinya. Nah, berbicara terkait dengan silogisme hipotetis juga ada beberapa macam bentuk. Nah, ya bentuk ini katakanlah bila antecedent itu logonya A dan konsekuen ini B. Nah, di sini bentuk yang pertama. Nah, bila antecedent terlaksana, maka konsekuen terlaksana. Nah, misal bila terjadi peperangan, harga bahan makanan membumbung tinggi. Ini sebagai bentuk antecedennya. Nah,
secara konsekuensinya, nah, peperangan terjadi. Peperangan terjadi. Jadi harga bahan-bahan makanan melambung tinggi. Nah, di mana anteseden dan konsekuen semua terlaksana. Ada juga kondisi di mana anteseden dan konsekuen itu tidak sama-sama terlaksana. Di mana contohnya, bila terjadi peperangan, harga bahan makanan melambung tinggi. Ini antecedennya. Nah, peperangan tidak terjadi. Karena terjadi secara otomatis, jadi harga makanan tidak melambung tinggi. Nah, ini sebagai bentuk di mana ada anteseden tidak terlaksana, anteseden dan konsekuen sama-sama tidak terlaksana. Nah, ini bentuk yang ketiga, di mana ada konsekuen terlaksana dan anteseden terlaksana. Nah, di sini contohnya, bila terjadi peperangan, harga bahan makanan melambung tinggi. Ini sebagai bentuk konsekuen. Nah, sekarang harga makanan melambung tinggi. Jadi peperangan terjadi sekarang. Nah, sebagai bentuk dari ketika ada konsekuen terlaksana dan anteseden terlaksana. Nah, ada juga di sini sebenarnya ini keliru, mohon maaf. Seharusnya bila konsekuen tidak terlaksana maka A tidak terlaksana. Maka dalam hal ini contohnya bila peperangan terjadi harga bahan makanan melambung tinggi. Nah, jadi harga makanan tidak melambung tinggi. Nah, jadi peperangan tidak terjadi. Nah, di sini sebagai bentuk di mana konsekuen tidak terlaksana dan anteseden tidak terlaksana. Nah, itu sebenarnya dari bentar. Nah, sebenarnya terkait dengan kita melajari silogisme itu bagaimana kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari adanya sebuah pernyataan-pernyataan itu untuk mengambil sebuah pengetahuan yang baru. Nah, sama halnya seperti halnya contoh meme ini. Nah, ini sebenarnya materi untuk minggu depan kita sendiri sudah masuk dibahas terkait dengan logika hukum. Nah, kita tidak membahas terkait dengan secara basicnya. Nah, semisal di sini nah, di sini tertulis bahaya, ini saya tidak tahu, ini hanya saya meme yang tinggal comot aja di Google. Nah, di Google, di sini bahaya celana ketat bagi kesehatan. Nah, kenapa wanita baik, wanita baiknya memakai rok? Karena jeans ketat bisa merusak rahim. Nah, saya yakin tiap wanita ingin rahimnya terjaga sempurna. Nah, di sini dalam bentuk ada sebuah kesimpulan yang sebenarnya tidak sepotong-sepotong yang itu bisa kita simpulkan sendiri. Nah, namun sebenarnya kalaupun meme sendiri itu kita dapat melihat secara kritis kalau di sini berbicara terkait dengan kesehatan untuk rahim. Nah, namun yang berbicara ini justru bukan kalau rahim itu kan ya dokter kandungan seharusnya. Namun di sini justru yang berbicara adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, jadi itulah salah satu hal mengapa kita harus berpikir secara nalar kritis dan juga bisa melihat. Nah, namun yang perlu saya garis bawahi terkait dengan garis bawahi terkait dengan logika itu jangan pernah sekali-sekali membawa logika hukum atau penalaran hukum itu dalam segmen agama. Nah, karena dalam segmen agama, penalaran dalam agama itu berbeda. Nah, kalau dalam ilmu sosial seperti hanya hukum yang saat ini, ada di situ ada yang disebut dengan ya penalaran berdasarkan akal manusia. Nah, kalau dalam segmen agama di situ ada yang disebut dengan dogma. Nah, dogmatis itu adalah sebuah bahasanya ya taker for granted. Kita hanya bisa menerima apa itu dan
kita diminta untuk mempercayai. Nah, dalam hal ini, karena dalam agama itu ada suatu sisi yang kita diminta untuk mempercayai tanpa harus mempertanyakan. Nah, bisa jadi sebenarnya kita sendiri yang tidak mampu untuk berpikir secara arif ataupun menggali kebenaran itu yang sebenarnya. Nah, mungkin secara akal pikiran manusia yang itu tidak mampu, sebagaimana melihat kondisi-kondisi metafisik yang itu terjadi di dunia. Nah, sedianya kematian, apakah itu kematian? Nah, berbicara terkait dengan Sang Pencipta, bagaimana itu? Nah, itu secara akal manusia kita tidak bisa. Apakah itu takdir? Nah, itu kita tidak bisa memahaminya. Nah, karena di situ berbeda halnya kalau dalam sisi agama itu di dalam hal berpikir itu tidak disandarkan pada bil akli saja, tapi di situ ada bil nakli. Di situ ada merujuk Al-Quran dan Sunnah, di mana sebenarnya Al-Quran itu sebagai bentuk petunjuk. Nah, kita sendiri sebenarnya kalaupun mengatakan itu perlu dimaknai ataupun perlu ditafsirkan, nah bisa jadi kita sendiri yang tidak mampu. Nah, contoh semisal yang ini terjadi adanya sebuah falasi, ada sebuah kesesatan yang kita nanti akan berpikir apa sih itu falasi. Contoh semisal dulu sempat rame-ramenya terkait dengan Islam liberal. Dia membuat sebuah logika di mana ada ada ayat di Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Nah, di mana sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, sebagaimana ada tadi, ada bentuk silogisme antecedent tadi. Nah, jika saya dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, maka saya tidak perlu sholat. Nah, maka dalam hal inilah berbeda dalam hal penalaran secara umum itu tidak bisa mampu mengakses secara jernih dalam agama, karena kita sendiri sebenarnya belum mampu seperti itu untuk melihat. Nah, karena yang disebut dengan kebenaran sendiri itu bisa jadi itu menjadi sebuah kesalahan yang bisa terjadi tertunda, ataupun kita sendiri salah dalam hal mengambil kesimpulan, makanya terjadi kesalahpahaman seolah-olah itu adalah benar. Nah, bisa jadi benar itu dalam kondisi sekarang, mungkin besok ataupun ke depannya 2 tahun, 3 tahun, ataupun mungkin puluhan tahun berikutnya akan ada sebuah ilmu baru yang mengatakan itu salah. Nah, jadi itulah sebagai bentuk, maka kalaupun dalam bentuknya kebenaran dalam hukum itu menjadi relatif. Nah, makanya kalaupun dalam hal kita berbicara terkait dengan tujuan hukum itu kan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kepastian hukum, ada keadilan, dan juga ada kemanfaatan. Nah, ketika hal ini saling berkaitan, nah, kita tidak bisa melihat secara spesifik satu. Kepastian saja tidak bisa, karena ketiga ini saling berhubungan. Nah, dan ketiga yang lainnya saling berdampak. Nah, semisal semakin pasti suatu peraturan perundangan, maka di situ keadilan dan kemanfaatan tidak akan tercapai. Begitu juga semakin adil sebuah penyelesaian itu, maka kepastian itu tidak akan tercapai. Maka di situ pasti akan tidak ada aturan yang sifatnya pasti, karena itu otomatis pasti fleksibel. Dan kemanfaatan pun, nah ini akan ditinggalkan karena yang dikejar adalah adil. Nah, berbicara adil pun relatif. Nah, bisa adil menurut saya, belum tentu adil menurut sampean. Seperti itu.
Bisa adil pun menurut sampean, menurut saya pun tidak adil. Nah, itu adil itu proporsional seperti itu. Nah, termasuk juga masalah kemanfaatan. Smart sebagaimana kalaupun Jeremy Bentham itu nanti posisi smart sekarang kan teman-teman mempelajari terkait dengan filsafat hukum. Nah, di situ dikenal dengan aliran utilitarianisme. Nah, dari Jeremy Bentham. Jeremy Bentham ini mengatakan bahwasannya pemidanaan itu harus menitik beratkan pada aspek kemanfaatan. Pemidanaan itu harus mendatangkan kemanfaatan. Nah, ketika mendatangkan kemanfaatan, secara otomatis keadilan dan kepastian ini akan secara porsinya dikurangi seperti itu. Nah, jadi itulah susahnya belajar terkait dengan hukum dan juga penegakan hukum itu yang menjadi susah itu. Nah, ya sampai sini ada yang perlu disampaikan? Ada yang tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Saya Abdullah Cahya dengan NIM 175. Saya masih bingung soal tugas kemarin, Pak. Yang apa perbedaan term equivokal sama term analog? Terima kasih, Pak. Dan terima kasih. Equivokal. Nah, ya, ini kan univokal dan analog. Nah, yang equi ya. Iya, Pak, equivokal sama analog. Equivokal dan analog. Nah, di sini yang pertama, equivokal di sini adalah term yang dipakai untuk beberapa hal dalam arti yang berbeda sama sekali. Nah, di sini bahasanya paling mengandung makna yang lebih dari satu. Nah, mengandung makna ini satu bahasanya yang paling mudah itu satu term itu memiliki makna yang banyak. Nah, semisal tikus. Nah, tikus ya selayaknya tikus juga itu ada tikus dengan sifat dia rakus, sebagaimana tikus dia serakah. Nah, koruptor itu dikatakan bisa tikus. Nah, sedangkan analog, nah term analog ini, nah term yang dipakai untuk beberapa hal dengan arti yang berbeda akan tetapi sama menurut cara memandang tertentu. Nah, di sini dalam satu term ini ada persamaan dan ada perbedaan. Nah, namun dalam satu term itu tergantung dari cara pandang, sudut pandang kita memahaminya. Nah, cara pandang tertentu. Semisal kemarin saya sampaikan bahasanya adalah sehat. Nah, sehat itu secara persamaannya sama dalam kondisi baik. Nah, namun dalam kondisi penggunaannya semisal kalaupun itu dikatakan dalam bentuk makanan, minuman, sehat, nah, sehat berarti itu layak konsumsi. Nah, sama di situ. Sama halnya dengan tubuh. Nah, tubuh sehat. Nah, maka di situ sedang tidak sakit. Nah, dia dalam kondisi tubuh itu bagus. Nah, bagus, baik, fit seperti itu. Masuk pikiran. Pikiran sehat. Nah, di situ dalam artian ya dia dapat berpikir dengan baik, dia tidak gila, tidak sakit berubah akal seperti itu. Nah, secara di sini ada persamaan. Nah, ada persamaan ya dalam bentuk apa itu sama-sama maksudnya artinya itu sama. Namun dengan penggunaannya, nah dengan penggunaan yang lain sehingga menghasilkan artikulasi yang berbeda. Nah, jadi memang agak susahnya di situ. Nah, jadi kemarin teman-teman nyari contohnya dari mana itu? Saya belum ngecek sih. Pada akhirnya. Ya di buku atau dari internet? Mikir sih Pak, kayak menganalogikan gitu. Dari internet, Pak. Ya itu, karena internet Pak. Apalagi kalau dalam hukum. Dalam hukum nanti teman-teman ya bahasa dan atau. Nah,
Dan itu bisa kalau dalam bahasa hukum ya diartikan sebagai kumulatif atau itu sebagai bentuk alternatif, sebagai bentuk pilihan. Kalau dan itu sebagai bentuk tambah seperti itu. Nah, ada lagi bentuk dan, baring, atau. Nah, bisa itu bentuk kumulatif, bisa bentuk pilihan. Nah, dalam hal disitulah yang makanya dalam menggunakan diksi itu harus dijaga secara supaya tidak terjadi multitafsir. Nah, multitafsir ataupun justru di situ ada apa itu perbedaan secara artikulasinya sehingga multitafsir. Ketika multitafsir menjadi susah dalam hal penerapannya. Nah, sebenarnya kalaupun saya waktu awal-awal, nah awal-awal penetapan terkait dengan undang-undang pidana terorisme. Undang-undang pidana terorisme itu menjadi debatable. Apakah yang dilarang itu apanya? Apakah itu perbuatannya, pahamnya, ataukah pelakunya? Nah, itu menjadi debatable. Dan kalaupun yang dilarang itu adalah pahamnya, nah paham yang seperti apa yang dimaksud paham terorisme itu? Nah, katakanlah paham yang berbuat apa itu merusak. Nah, paham merusak itu juga menjadi abstrak. Paham merusak seperti itu. Oh, bahasa manakah itu? Kayak bahasa daerah itu. Ya, mungkin itu nanti untuk materi akan saya share setelah semua selesai kuliah akan saya share di situ, termasuk juga beberapa record yang bagus akan saya upload di YouTube. Silakan teman-teman kalaupun merasa belum paham silakan diulang di situ ataupun juga bisa langsung WA ke saya seperti itu Japri. Dan untuk pertemuan selanjutnya sebagaimana saya sampaikan nanti kita langsung merujuk kepada apa itu logika terkait dengan hakikat hukum seperti itu. Ada ubi societas ibi ius seperti itu, ada sebuah apa itu bahasa Latinnya seperti itu. Ada hakikat, ada juga sumber hukum seperti itu. Yang itu nanti kita berbicara apa sih karakteristik secara apa ya hakikatnya hukum itu untuk apa. Nah, jadi karena kalau kemarin kita mungkin agak susah untuk mengkorelasikan karena mau nggak mau teman-teman harus mempelajari secara basic. Nah, saya harap teman-teman bisa mempelajari kembali terkait dengan silogisme, terkait dengan proposisi, terkait dengan term, sehingga dalam hal penggunaannya secara penalarannya teman-teman tidak salah. Nah, semuanya sudah absen? Sudah Pak di KKS. Nah, silahkan yang belum absen, silahkan langsung melakukan absen sendiri secara mandiri dan yang kelas U juga sudah. Nah, jadi mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini ya. Pak, mohon maaf izin bertanya mengenai tugas yang kemarin itu ditutupnya kapan ya Pak? Formnya, sebab teman-teman saya beberapa ada yang tidak bisa mengumpulkan. Kenapa nggak bisa mengumpulkan? Kurang tahu itu Pak. Soalnya apa ada yang formatnya salah mungkin ya Pak ya, kan dokumen ya Pak. Ya terus kemudian ada yang nggak tahu itu ada yang bermasalah. Nah saya kelas ingin ini? bertanya Pak. Iya kelas ini. Saya ingin bertanya kapan ya Pak kira-kira ditutup formnya? Kalau Google Form itu tidak pernah saya tutup. Saya pun tidak pernah menutup Google Form itu. Dulu pernah saya tutup, pada akhirnya ya toh ya saya kenapa? Karena di situ ada apa ya record terkait dengan kapan dia mengumpulkan. Nah sebenarnya sudah saya berikan batasan untuk pengumpulan itu kan ya jam kita kuliah ini. Nah kalaupun mau mengumpulkan silahkan mengumpulkan. Saya masih tetap menerima, namun ya ada namun kalau untuk karena keterlambatan ya
saya mohon maaf, kalaupun seandainya secara penilaian, nilainya akan berbeda dengan nilai yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk pengumpulan ketika ada kendala, dicoba untuk formatnya itu Word, dokumen itu doc, bukan PDF. Saya juga nggak tahu kemarin kok beberapa kelas itu diarahkan ke PDF. Nah, bisa dicoba itu. Terus yang kedua, jika kesulitan, coba pakai email UMM. Nah, email UMM di situ jika kesulitan. Nah, dan mohon disampaikan, saya tidak menerima kiriman melalui WA. Japri itu tidak menerima, karena saya takutnya saya kelupaan ketika ngerekap, ketika beri nilai seperti itu, karena saya nilainya biasanya langsung dari Google gitu, langsung saya buka satu beri nilai. Jadi ketika dikirim lewat WA, nah di situ saya takutnya kelupaan seperti itu. Jadi ya mohon maaf, silahkan kalaupun terkait dengan tidak punya sinyal, cari WiFi dulu. Nah, cari WiFi dulu. Beberapa yang WA saya arahkan seperti itu ya alhamdulillah masih bisa upload. Nah, mohon Baik, disampaikan Pak. ya. Ya, baik. Izin klarifikasi ya, Pak, untuk kelas kami juga mengarahkan ke PDF, tapi bukan untuk tugas Bapak. Jadi mungkin untuk yang teman-teman yang mengira PDF itu mungkin salah tangkap gitu, Pak. Jadi ada tugas lain begitu. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih. Ya mungkin itu. Saya ucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu. Oh ya, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap patuhi protokol kesehatan, karena beberapa prediksi itu kan bulan Desember dan Januari itu akan naik lagi. Jadi saya berharap teman-teman ya tetap mematuhi protokol kesehatan itu, tetap ya kalaupun diminimalisir lah untuk keluarga ataupun berkerumun itu, supaya ya bisa sama-sama sehat seperti itu. Ya mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Saya akhiri ya. Salam.